I and You, kembali lagi bersama saya yang kali ini akan membawakan film berjudul Mile 22 yang rilis tahun 2018. Berkisah tentang seorang mantan Intel Indonesia yang menjadi buronan internasional dan diburu oleh ratusan agen rahasia. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alice dan pasangannya John yang sedang berada di Jalan Natal nomor 111. Walaupun terlihat seperti sepasang suami istri sungguhan, tapi mereka sebenarnya adalah agen khusus Amerika yang sedang menjalankan misi. Rupanya mereka berdua adalah anggota tim elit yang bernama Overwatch. Di sini mereka pura-pura menjadi sepasang suami istri untuk memancing si pemilik rumah nomor 111. Selain mereka, ada juga rekan lainnya yang tampak bersiaga dari halaman belakang. Di sana terlihat ada 3 agen yang mengintai dengan senapan laras panjang. Mereka bertiga adalah James selaku pemimpin tim lapangan yang ditemani oleh agen Sam dan William. Setelah tim lapangan siap, tim pendukung yang standby di markas pun mengirim drone pemantau yang super canggih. Drone ini memiliki perangkat khusus yang bisa mendeteksi pergerakan makhluk hidup di dalam tempat tertutup dengan kamera tembus pandang. Bahkan, saking canggihnya drone ini juga bisa mengecek jumlah amal buruk manusia. Selain drone canggih, teknologi lainnya juga dipasang di setiap anggota Overwatch untuk mendeteksi detak jantung dan tingkat adrenalin mereka. Di sisi lain, tim hacker juga telah meretas CCTV di dalam rumah untuk memantau situasi di dalamnya. Kemudian, Alice dan John pura-pura cekcok untuk memancing penghuni rumah sambil menekan bel di depan pintu. Lalu ketika pintunya dibuka, John langsung melemparkan bom asap ke dalam rumah. Setelah menggerebek rumah tersebut, tim Overwatch langsung menyandera 5 target yang ada di dalamnya. Sementara itu, James tetap berjaga di luar untuk menghindari ancaman tidak terduga di waktu yang sama. William bertugas untuk mengambil sebuah SSD penyimpanan data rahasia yang tersimpan dalam berangkas. Di tengah-tengah misi, mereka melakukan interogasi terhadap 5 sandera. Dan ternyata mereka adalah agen Rusia yang sedang bersembunyi di rumah itu untuk melakukan spionase, alias menyerang Amerika dari dalam. Menariknya, salah satu dari mereka masih berusia 18 tahun dan belum berpengalaman. Tidak lama kemudian, tim pemantau memberi sebuah informasi bahwa ada sosok mencurigakan masuk dalam rumah. Di sini, tim pemantau langsung melaporkan pada ketua Overwatch bernama Bishop, atau yang biasa dipanggil Mother, walaupun aslinya bapak-bapak. Mendengar laporannya, Bishop pun meminta Alice untuk mengeceknya dari dalam. Dan seperti yang dikatakan James, ia tidak menemukan apapun kecuali lemari baju. Tapi menurut tim pemantau, orang mencurigakan itu berada di balik tembok. Alhasil, Alice pun menekan tembok tersebut. Dan tiba-tiba, gara-gara serangan lawan, John terbunuh. Di dalam rumah itu pun segera kacau balau. Ditambah lagi semua sandera berhasil lepas dan berusaha melarikan diri. Hingga akhirnya Bishop menyuruh tim lapangan untuk menghabisi mereka semua. Setelah membantai semua sandera, bentar-bentar kok sandera malah dibantai ya? Setelah membantai semua sandera, Overwatch buru-buru pergi dari sana karena para agen Rusia itu telah memasang peledak jebakan. Namun ternyata seorang agen tadi masih hidup dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari jendela kaca belakang. Ia sudah terluka begitu parah. Tapi meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak bisa kabur karena Silva sudah berjaga di luar rumah. Sebagai anggota yang patuh, Silva sempat meminta izin pada Bishop untuk membunuh agen tersebut. Agen Rusia terakhir itu memperingatkan Silva bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Hanya saja omongan itu tidak mengubah kebulatan tekad Silva. Walaupun misi ini sukses dan semua anggota tim telah kembali ke rumah masing-masing, Silva tampak mengurung diri di rumah, sembari menyesali tindakannya terhadap agen Rusia yang ia bunuh.
ia masih remaja. Dan Silva memiliki prinsip untuk tidak membunuh anak di bawah umur. Namun hal ini terpaksa ia lakukan demi kepentingan negara. Pada akhirnya dia tidak bisa melampiaskan kemarahan pada diri sendiri dan harus memendam penyesalan itu dalam-dalam. Saat sedang merenung, Silva teringat kembali dengan masa kecilnya yang sangat kelam dan tragis. Dulu, ketika Silva masih berusia 10 tahun, ia adalah anak yang brutal dan sering menghajar teman-temannya sendiri. Lalu ketika menginjak usia remaja, nasib buruk menimpa keluarganya. Sang ibu dan kedua kakaknya tewas dalam sebuah kecelakaan. Akibatnya, ia menjadi anak sebatang kara dan harus menjalani masa remajanya di panti sosial pemerintah. Tapi siapa sangka, orang yang merawatnya adalah seorang agen rahasia. Sejak saat itu ia dilatih menjadi mesin pembunuh paling berbahaya milik pemerintah. Tidak terasa 16 bulan berlalu dengan cepat. Kemudian kita diperkenalkan dengan mantan Intel asal Indonesia yang bernama Ali Nur, yang tentunya diperankan oleh Iko Uwais. Di sini ia terlihat sedang membakar foto-foto kenangannya bersama keluarga sekaligus dokumen identitasnya. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas Ali menyimpan trauma setelah kematian keluarganya. Dari sorot matanya dia juga menyimpan dendam yang berapi-api. Di waktu yang sama, Silva, William, dan Sam sedang berada di Indonesia setelah melaksanakan sebuah misi. Akan tetapi misi tersebut gagal total karena target mereka tidak ditemukan. Rupanya mereka sedang mencari sebuah bahan kimia bernama cesium yang digunakan sebagai bahan pembuat bom. Tapi berdasarkan laporan William, timnya tidak menemukan keberadaan cesium di lokasi tersebut. Mereka hanya menemukan peti-peti berisikan beberapa lukisan palsu. Mendengar hal itu, Silva pun marah besar hingga menjatuhkan kue milik Sam. Padahal itu adalah kue ulang tahunnya. Setelah mendengar penjelasan Sam dan William, kali ini ia mendatangi kantor kedutaan Amerika di Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban dari Alice. Menurutnya misi tersebut gagal gara-gara Alice yang salah memilih informan, padahal cesium adalah barang yang sangat penting. Tidak menemukan jawaban yang memuaskan, Silva pun menemui para petinggi kedutaan untuk meminta bantuan mereka. Sebab jika dia tidak segera menemukan cesiumnya, maka pihak lain bisa memanfaatkannya untuk menyerang Amerika. Apalagi bahan kimia itu memiliki daya ledak yang sangat besar. Dengan cesium sebesar 2 kilo saja, orang akan mampu melumpuhkan 6 kota sekaligus. Selagi Silva berbincang dengan para petinggi, Alice menerima telepon dari mantan suaminya yang mengancam akan merebut hak asuh anak mereka. Karena Alice selalu sibuk dengan pekerjaan. Tidak terima dengan hal itu, Alice pun langsung emosi dan hampir lepas kendali. Bagaimanapun ia tidak bisa pulang ke Amerika dalam waktu dekat, sebab ia harus ikut dalam misi pencarian cesium. Sekali lagi, cesium ini bisa menyebabkan kiamat jika dimiliki oleh orang yang salah. Rapat dengan petinggi kedutaan menerangkan Alice membutuhkan liburan untuk menghibur diri. Tapi bagi wanita itu, yang butuh liburan adalah Silva, karena dari tadi dia selalu marah-marah dan tidak bisa berpikir jernih. Meskipun tidak terima dengan ucapannya, Silva mengakui bahwa emosinya memang tidak terkontrol sempurna. Di waktu yang bersamaan, sebuah mobil menerobos masuk ke depan kantor kedutaan. Ternyata orang yang mengendarainya adalah Ali. Dia kemudian keluar dari mobil sambil mengacungkan sebuah harddisk dengan santuinya. Ali mengatakan bahwa harddisk tersebut menyimpan data lokasi 6 set cesium yang selama ini dicari oleh tim Overwatch. Mendengar pengakuan itu, para petugas keamanan pun langsung menahannya. Terlihat karakter Ali begitu religius, ditangkap aja masih sempat bersikir. Ketika melihat wajahnya, Alice langsung memberitahu Silva kalau Ali adalah informan kepercayaannya. Dia merupakan seorang mantan Intel yang sekarang bekerja sebagai tentara bayaran alias tentara independen.
Lalu berdasarkan informasi terbaru, ia hidup sebatang kara serta tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun. Jadi, ia sudah bisa dipastikan dapat dipercaya. Di sisi lain, Silva CS sangat terkejut saat melihat spek harddisk yang dibawa Ali karena ternyata harddisk tersebut telah didesain khusus untuk rusak dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Mau tidak mau Silva harus segera membuka datanya sebelum harddisknya rusak. Tapi masalahnya, dia hanya punya waktu 8 jam untuk membuka data tersebut. Oleh karena itu, Alice pun mendesak Ali untuk memberitahu password datanya. Namun, Ali memberikan sebuah syarat di mana ia harus dipindahkan ke Amerika secepat mungkin. Karena Indonesia tidak akan aman lagi bagi dirinya. Agar omongannya bisa dipercaya, Ali pun memberitahu salah satu lokasi penyimpanan cesium dari 6 titik lokasi yang ada. Dan ternyata bahan kimia itu berada di balik lukisan palsu yang ditemukan tim Overwatch pada misi sebelumnya. Karena Ali berkata jujur, tim Overwatch pun langsung menyuruh Ali menjalani tes kejujuran psikologi dan tes kesehatan yang sekilas mirip rangkaian tes CPNS. Untuk memastikan bahwa dia tidak berbahaya sambil menjalani tes, Ali tampak menggerakkan jarinya seperti orang yang sedang berzikir untuk membuat tubuhnya rileks. Di lain pihak, kantor kedutaan kedatangan tamu dari Kementerian Pertahanan Indonesia yang jelas-jelas bukan Pak Prabowo Subianto. Kali ini Indonesia diwakili oleh wakil menteri dan seorang agen khusus dengan nama samaran. Tapi kita panggil saja ia Samsudin. Rupanya mereka sedang mencari Ali yang kini buron karena dianggap telah menjual rahasia negara di kantor kedutaan itu. Mereka mendesak Duta Besar Amerika untuk menyerahkan Ali pada pihak Indonesia sebab ia adalah orang yang sangat-sangat brutal. Meski begitu, pihak Amerika membutuhkannya untuk membuka password data cesium. Jadi mereka tidak akan melepaskan Ali sebelum membuka isi harddisknya. Di waktu yang sama, Ali sedang berada di ruangan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Di sini, tim Overwatch sengaja memborgolnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang aneh. Lalu tidak lama kemudian datang seorang dokter dan perawat ke dalam ruangan itu. Awalnya pemeriksaan berjalan dengan normal, tapi Ali merasakan sebuah kejanggalan. Karena dia pernah melihat sang dokter di suatu tempat, dan benar saja ternyata dokter itu adalah intel asal Indonesia yang sedang menyamar dan ditugaskan untuk membunuh Ali dengan suntikan racun. Sontak Ali pun langsung membrutal saat itu juga. Meskipun tangannya diborgol, tapi dia mampu menghabisi kedua agen tersebut dengan sangat mudah. Melihat kebrutalan Ali yang ternyata seorang pendekar dari Betawi dan sangat menguasai bela diri silat, Silva sangat yakin kalau mantan intel itu akan menjadi aset berharga yang menguntungkan. Oleh karenanya, dia langsung menyiapkan operasi baru untuk memberi perlindungan terhadap Ali dari ancaman pemerintah. Sebelum menjalankan misinya, Bishop selaku pemimpin tim menjelaskan tentang identitas Ali yang sudah melanglang buana di dunia militer dan juga intelijen. Selain itu, Bishop juga mengimbau timnya untuk tetap fokus menjaga Ali sampai ia benar-benar memberitahu semua lokasi penyimpanan cesium. Dan rencananya, tim Overwatch akan membawa Ali dari kantor kedutaan sampai ke pangkalan udara yang berjarak 22 mil, sesuai dengan judul film ini. Tapi sebelum berangkat, Bishop menyuruh tim lapangan untuk menanam chip di tubuh Ali agar ia bisa memantau detak jantung dan tingkat adrenalinnya. Lalu setelah semuanya beres, misi pun dimulai. Dalam misi ini mereka hanya memiliki waktu kurang dari 7 jam untuk sampai pangkalan udara. Karena jika terlambat, maka Ali tidak akan memberitahu passwordnya dan harddisk tersebut akan rusak. Agar misi berjalan lancar, Bishop dan tim pemantau akan mencari rute yang paling aman serta meretas sistem lalu lintas di sana. Di tengah perjalanan, Silva bertanya pada Ali, kenapa ia mengkhianati negaranya sendiri. Lalu seolah tanpa beban, ia menjawab kalau negara yang selama ini ia bela telah membuat keluarganya tewas, mengenaskan. Inilah alasan kenapa Ali ingin membocorkan lokasi penyimpanan cesium. Di sela-sela perbincangan mereka, tampak segerombolan geng motor sedang membuntuti mereka. Tidak hanya itu, semua peralatan komputer yang ada di markas juga mati secara mendadak.
sehingga Bishop CS tidak bisa berkomunikasi dengan tim di lapangan. Sontak Bishop pun bertanya-tanya, siapa yang mampu menembus sistem komputer canggihnya? Karena jika dipikir-pikir, Indonesia tidak mungkin bisa melakukannya, apalagi peralatan mereka sangat terbatas. Lalu setelah diotak-atik, tim pemantau akhirnya berhasil memulihkan akses komputer mereka dan sudah bisa berkomunikasi lagi dengan Silva CS. Kemudian Bishop menyuruh tim pemantau untuk mengecek kondisi tim lapangan. Lewat rekaman drone, mereka melihat geng motor itu menempelkan benda kecil di salah satu mobil tim lapangan. Dan saat akan memberitahu Silva, tiba-tiba akibat ledakan tersebut, sebagian anggota tewas dengan mengenaskan. Sementara itu Sam mengalami luka yang sangat parah. Di lain pihak, Ali, Silva, dan Alice harus berhadapan dengan agen khusus Indonesia yang terus menggempur mereka dengan granat. Ketika yang lain baku tembak, Ali justru memilih untuk bermeditasi karena tangannya masih diborgol. Ia membaca amalan-amalan yang didapat ketika dulu nyantri di pondok pesantren. Bersamaan dengan itu, Alice berusaha mengobati Sam yang sedang sakaratul maut. Namun lama-kelamaan agen dari Indonesia terus berdatangan dan mengepung mereka dari berbagai sisi. Lihat situasi semakin kacau, Ali pun memutuskan turun tangan dan menghabisi semua musuh yang mendekat. Di saat situasi semakin kritis, Bishop menyuruh Silva CS pergi secepat mungkin. Dan mau tidak mau mereka harus meninggalkan Sam yang tidak mungkin selamat dari kematian. Tapi sebelum meninggalkannya, Silva memberikan 2 granat agar Sam bisa berjuang untuk negaranya hingga titik darah penghabisan. Ketika pasukan musuh mendekat, ia pun langsung meledakkan granat tersebut. Berkat pengorbanan Sam, tim Overwatch yang masih hidup bisa melanjutkan perjalanan. Di sini hanya ada Silva, Alice, dan William yang selamat dari serangan para agen Indonesia. Untungnya Ali juga mampu bertahan sampai saat ini. Kemudian mereka berencana menuju ke titik aman terlebih dahulu, karena para agen Indonesia terus meneror tanpa henti. Awalnya Ali menolak untuk ikut ke sana. Sebab waktu terus berkurang dan jika terlambat ke pangkalan udara, maka ia tidak akan bisa ke Amerika. Ini artinya ia juga tidak akan memberikan password harddisknya. Tapi setelah berdebat panjang lebar dengan Silva, ia memutuskan untuk menuruti keputusan tim. Singkat cerita, mereka sampai di titik aman yang berkedok restoran. Selain menyediakan tempat berlindung, titik aman ini juga memiliki berbagai amunisi yang bisa digunakan. Tapi sialnya, Samidi, seorang agen khusus asal Nganjuk, sudah berhasil melacak mereka. Kini mereka tengah menunggu tim Overwatch di luar restoran. Mengetahui hal itu, Silva pun menghampirinya seorang diri, lalu meminta si Jamet untuk pergi sebelum Amerika memporak-porandakan negaranya. Setelah mengancam Samsudin, ia kembali ke dalam restoran untuk memindahkan Ali dari ancaman di luar. Tapi di sana dia melihat sebuah granat dan terjadilah. Akibat ledakan tersebut, tim Overwatch pun lagi-lagi terpojok oleh pasukan Samsudin. Bahkan William mengalami luka yang sangat parah dan tidak mungkin bisa melanjutkan misi. Melihat itu, Ali pun tidak bisa tinggal diam dan langsung menghajar semua orang yang menghalangi jalannya. Setelah menghabisi mereka, Ali dan tim Overwatch kembali melanjutkan perjalanan. Sialnya, mereka lagi-lagi disusul oleh pasukan Samsudin. Dalam situasi yang mendesak ini, Silva pun menyuruh Alice untuk menyembunyikan Ali dalam sebuah rumah susun sementara. William yang mengalami luka parah memilih pasrah dan tidak mengikuti teman-temannya. Dengan tenaga yang tersisa, dia memutuskan untuk menahan semua gempuran musuh.
William tidak bisa bertahan lama dan tewas di tangan Samsudin. Dan sekarang yang tersisa hanyalah Silva, Ali, dan juga Alice. Di dalam gedung, mereka kembali dikepung oleh pasukan Samsudin. Tapi saat tim Overwatch sedang berusaha keluar, Alice justru terpisah dari Ali dan Silva karena ingin melindungi bocil dari serangan anak buah Samsudin. Waktu yang terbatas membuat Bishop menyuruh Silva untuk meninggalkan Alice yang menjelma jadi beban tim. Terlebih lagi pesawat jemputan akan segera tiba di pangkalan udara. Silva yang sedang dilema memaksa Ali untuk menyelamatkan Alice karena Ali memiliki skill bertarung yang jauh lebih baik dari dirinya. Ditambah lagi Alice tersesat ketika sedang menyelamatkan seorang bocil. Untuk menghormati kebaikannya, mereka berdua pun bekerja sama mencarinya. Dan agar bisa menemukan rekannya dengan cepat, Silva meminta tim yang ada di markas untuk memadamkan semua aliran listrik di gedung tersebut. Setelah itu mereka pun langsung beraksi. Berkat kehandalan silat Ali, mereka pun berhasil memukul mundur pasukan Samedi. Di sisi lain, kondisi Alice yang kian terdesak dan amunisi yang sudah habis, mau tidak mau ia harus mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Tapi sial, saat ia hendak keluar dari gedung, ada seorang anak buah Samedi menghadangnya. Karena tidak punya senjata, Alice pun memecahkan kaca jendela dan mengambil potongan kaca untuk menyerang. Namun si Jamet ternyata sangat kuat dan sulit dikalahkan. Bahkan dia tidak tumbang walaupun sudah kehabisan banyak darah. Dan yang lebih gila lagi, dia masih bisa melancarkan serangan full power pada Alice. Beruntung Ali datang di waktu yang tepat. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke pangkalan udara. Dan kali ini mereka benar-benar harus sampai di sana dalam hitungan menit karena pesawat penjemput tidak punya waktu lagi. Dan jika mereka tidak tiba tepat waktu, pesawat itu akan kembali ke Amerika sebelum pasukan Samsudin menyerang. Namun saat hampir tiba di pangkalan udara, mereka lagi-lagi harus berhadapan dengan si Samedi. Silva yang tidak punya waktu banyak akhirnya meminta Bishop untuk menembak Samedi dengan roket. Dan tanpa pikir panjang, Bishop pun langsung mengabulkan permintaannya. Setelah melewati rintangan yang tak terhitung, mereka akhirnya berhasil tiba di pangkalan tepat waktu. Namun sebelum mengizinkan Ali naik pesawat, Silva memintanya untuk memberitahu password data karena waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi. Sesuai kesepakatan, Ali pun langsung menyebutkannya. Berkat password tersebut, akhirnya Bishop CS berhasil menemukan titik lokasi penyimpanan Cesium. Dengan terbukanya data itu, Ali pun diperbolehkan pergi ke Amerika. Namun dia tidak akan pergi sendirian, sebab Alice juga akan pulang untuk merawat anak-anaknya. Dan semua itu dilakukan agar sang mantan suami tidak merebut hak asuh mereka. Di saat pesawat hendak lepas landas, Ali berpesan pada Silva untuk menyampaikan salamnya pada orang bernama Mother yang tak lain adalah Bishop. Akan tetapi Silva tidak bisa mendengarnya karena suara pesawat yang sangat bising. Di sisi lain, tim IT Overwatch menemukan sebuah keanehan di layar komputer mereka di sana. Mereka melihat detak jantung dan tingkat adrenalin milik Ali meningkat secara drastis. Selain itu, sistem IT mereka juga berhasil dikendalikan oleh pihak lain yang bertuliskan kode-kode dalam bahasa Rusia. Jadi selama ini yang mereka lawan bukanlah Indonesia, tapi Badan Intelijen Rusia. Dalam kode-kode tersebut ada sebuah petunjuk tentang Jalan Natal nomor 111 yang merupakan tempat pelaksanaan misi di awal film. Kemudian ada gambar seorang remaja yang muncul di layar. Setelah diselidiki lagi, ternyata dia adalah remaja yang dibunuh Silva dalam misi 16 tahun yang lalu di rumah nomor 111. Dan tidak hanya itu, dia juga merupakan anak dari petinggi intelijen Rusia. Di sini akhirnya terungkap bahwa agen Rusia telah mempermainkan tim Overwatch untuk membalas dendam atas kematian para agen dan anak pemimpin mereka. Singkatnya, mereka mengutus Ali Nur untuk mengacaukan fokus dari tim Overwatch
dengan mengadu domba antara Amerika dan Indonesia. Karena setelah ditelusuri rekam jejak Ali, ia adalah anak yatim piatu yang pernah dididik oleh Rusia sejak kecil, lalu dilepaskan untuk menjadi agen rangkap 3, Rusia, Indonesia, dan menjadi informan untuk Alice. Pada waktu yang tepat, mereka memberi perintah pada Ali untuk memancing Silva CS dengan harddisk dan lokasi cesium. Sebab agen Rusia tahu kalau Amerika sangat membutuhkan bahan kimia tersebut. Sementara itu, Alice yang kini berada di samping Ali mulai merasakan sebuah kejanggalan saat melihat gerak-gerik Ali yang mencurigakan. Dan benar saja, ternyata pihak Rusia telah membajak pesawat itu. Dalam hitungan detik, kekacauan pun terjadi. Pada akhirnya seluruh tim pemantau Overwatch tewas setelah digempur oleh pasukan Rusia, termasuk Alice yang meninggal di pesawat. Akan tetapi mereka dengan sengaja menyisakan Bishop dan Silva agar mereka tahu bagaimana sakitnya kehilangan orang tercinta, seperti yang dirasakan oleh si petinggi intel Rusia. Di momen ini Silva menjelaskan kejadiannya di depan Dewan Keamanan Amerika. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Ali adalah seorang yang berbahaya, orang paling berbahaya yang pernah ia temui. Bahkan kekuatannya tidak hanya ada di ototnya, tapi juga berada di otaknya yang mampu memanipulasi orang lain. Di akhir film, Silva berniat untuk balas dendam kepada Ali dan pihak Rusia agar kematian Alice tidak sia-sia. Mile 22 pun tamat. Dengan cerita yang menggantung, menurut kabar beredar, film ini tengah direncanakan sequelnya. Kabarnya pula film kedua akan berfokus pada pertarungan antara Iko Uwais dengan Mark Wahlberg. Pastinya layak untuk dinantikan. Begitulah laju cerita film Mile 22, sobat semua. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Tetap sehat dan riang gembira dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode berikutnya.